Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahadinita Putriwadani, nomor absen 28 dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi bab 2 tentang ancaman terhadap keutuhan NKRI dan strategi mengatasinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ancaman militer terhadap keutuhan NKRI dan strategi mengatasinya. Ancaman militer dapat terjadi dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang pertama, ancaman militer dari dalam negeri. Bentuk-bentuk ancaman militer dari dalam negeri yakni yang pertama, pemberontakan bersenjata. Beberapa pemberontakan yang pernah terjadi di Indonesia seperti DITI, PRRI, Permesta, pemberontakan PKI di Madiun, serta G30 SPKI. Yang kedua, konflik horizontal. Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antara individu ataupun kelompok yang memiliki status sosial yang sama. Contoh konflik horizontal, yakni konflik antar ras, antar etnik, antar agama maupun antar golongan. Yang ketiga, aksi teror bersenjata. Aksi ini merupakan aksi terorisme yang dapat mengancam keselamatan bangsa dengan cara menyebarkan perasaan yang mendalam serta dapat menimbulkan korban. Contoh yang ada di Indonesia seperti di Bali pada bulan Oktober tahun 2002. Dan yang terakhir, gerakan separatisme. Separatisme merupakan gerakan memisahkan diri dari suatu negara untuk mendirikan negara sendiri. Contoh kelompok dari gerakan separatisme yang pernah terjadi di Indonesia seperti Republik Maluku Selatan atau RMS, Organisasi Papua Merdeka atau OPM, Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, serta Front Revolusioner untuk Timur Merdeka atau Frenteli. Selanjutnya, agresi militer yang terjadi di luar negeri. 1. Sabotase. Sabotase adalah tindakan merusak dan menghancurkan peralatan, senjata, serta bangunan untuk mencegah keberhasilan musuh. Yang kedua, pelanggaran batas wilayah. Pelanggaran batas wilayah yang terjadi di Indonesia seperti beberapa pelanggaran pada perbatasan di daratan, udara maupun lautan. Yang ketiga adalah spionase. Spionase adalah penyelidikan secara rahasia terhadap data kemiliteran dan data ekonomi di negara lain. Dan yang terakhir, agresi militer. Agresi merupakan penyerangan dari suatu negara terhadap negara lain. Selanjutnya, strategi mengatasi agresi ancaman militer di dalam negeri, yakni upaya preventif. Upaya preventif dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Pancasila merupakan pedoman dan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. 2. Meningkatkan kecintaan terhadap keutuhan NKRI untuk mengurangi tindakan-tindakan yang dapat merusak keutuhan NKRI. Dan yang ketiga, mengembangkan sikap toleransi dalam keberagaman sehingga dapat mengurangi konflik horizontal di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai subbab tentang ancaman non-militer terhadap keutuhan NKRI dan strategi mengatasinya. Yang pertama, ancaman berdimensi ideologi dan strategi mengatasinya. Ancaman terhadap ideologi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia seperti maksudnya paham komunisme dan paham liberalisme yang terjadi di era globalisasi ini. Ancaman-ancaman ini dapat segera diatasi dengan beberapa strategi sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila dijadikan pedoman dan sebagai dasar negara. Pancasila merupakan ideologi terbuka.
Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika dan wawasan Nusantara yang bersumber pada Pancasila dapat dikembangkan dan ditanamkan. Dan yang terakhir, pendidikan moral Pancasila dapat ditanamkan sejak dini. Yang kedua, ancaman berdimensi politik terhadap bangsa Indonesia serta strategi mengatasinya. Ancaman politik dapat terjadi dari dalam maupun luar negeri. Contoh ancaman politik dari luar negeri seperti intervensi, intimidasi, provokasi, ataupun blokade politik. Yang kedua yakni ancaman dari dalam negeri. Contohnya yakni tindakan anarkis serta korupsi. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi ancaman politik dari bangsa Indonesia yakni yang pertama, menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, sah, bersih, dan bertanggung jawab. Yang kedua, mengembangkan demokrasi politik. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum. Serta yang keempat, memperkuat posisi politik Indonesia di kancah internasional. Yang ketiga, yakni ancaman berdimensi ekonomi dan strategi mengatasinya. Ancaman ekonomi yang dapat dihadapi bangsa Indonesia seperti adanya produk luar negeri yang membanjiri pasar Indonesia, adanya kesenjangan sosial yang sangat tajam, koperasi sulit berkembang, serta angka pengangguran dan kemiskinan yang tidak dapat dikendalikan. Beberapa contoh atau cara mengatasi ancaman ekonomi yang terjadi di Indonesia seperti perekonomian harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, tidak bergantung pada organisasi multilateral seperti IMF dan Bank Dunia. Yang ketiga, yakni menggunakan bahan baku dalam negeri sehingga tidak bergantung pada bahan impor. Dan yang terakhir, membuka lapangan kerja padat karya sebagai solusi untuk mengatasi kemiskinan. Yang keempat, yakni ancaman berdimensi sosial budaya dan strategi mengatasinya. Beberapa contoh ancaman sosial budaya yang dihadapi bangsa Indonesia. Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif dan konsumerisme. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme. Yang ketiga, munculnya gaya westernisasi. Yang keempat, semakin menurunnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, serta kesetiakawanan. Dan yang terakhir, semakin memudarnya nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa strategi untuk mengatasi ancaman sosial budaya pada bangsa Indonesia yakni 1. Melestarikan budaya-budaya bangsa dan tidak melupakan jati diri bangsa. Yang kedua, meningkatkan semangat patriotisme. Yang ketiga, menggunakan bahan dalam negeri. Serta yang terakhir, mencegah adanya peredaran obat-obat terlarang. Dan yang kelima adalah ancaman berdimensi teknologi dan informasi serta strategi mengatasinya. Ancaman teknologi dan informasi yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini seperti skimming, cybercrime, adanya peredaran berita hoax, serta peredaran konten-konten yang bermuatan negatif. Contoh atau strategi untuk mengatasi ancaman berdimensi teknologi dan informasi yang dihadapi bangsa Indonesia adalah 1. Memblokir konten yang dapat berpengaruh dan menghancurkan persatuan. Yang kedua, melakukan kerjasama lintas institut untuk meningkatkan kualitas informasi masyarakat. Yang ketiga, melakukan sosialisasi terhadap konten yang berkualitas. Dan yang terakhir, melakukan revisi terhadap perundang-undangan tentang informasi serta teknologi transaksi elektronik.
Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.